Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kita semua alami tiap hari. Tapi mungkin nggak terlalu kita sadari ya. Betul. Soal ini nih, kapan sih kita sebaiknya coba sesuatu yang baru, dan kapan kita mendingan nikmatin aja yang udah kita suka, yang udah kita kenal? Nah itu dia. Tarik ulur antara katakanlah yang terbaru, lawan yang terhebat versi kita sendiri. Selalu ada godaan baru, tapi yang lama juga udah nyaman kan? Iya, persis. Dan untuk ngebongkar dilema ini, kita bakal coba lihat dari kacamata buku Algorithms to Live By, khususnya di bab 2. Oke. Buku ini kan pendekatannya unik ya, pakai logika ilmu komputer buat masalah sehari-hari. Benar sekali. Jadi, idenya itu gimana sih cara komputer berpikir soal pilihan dan apa yang bisa kita pelajari dari situ? Jadi misi kita nih, pengen ngerti gimana konsep dari dunia IT ini bisa bantu kita lihat dilema tadi. Mereka kan punya istilah tuh, explore sama exploit. Menjelajah versus mengeksploitasi. Gimana kita cari titik tengahnya ya? Dan ini relevan banget loh buat pendengar. Coba deh ingat-ingat, pas mau makan malam gitu, bingung kan? Mau coba tempat baru yang lagi hits di medsos? Atau, ya udah, ke warung langganan aja yang udah pasti enak. Nah, atau pas weekend mau nonton, coba serial baru yang direkomendasiin, atau nonton ulang aja film kesukaan. Iya, iya. Dilema ini ada terus ya, gede atau kecil. Oke deh, mari kita bedah. Sip. Jadi, dalam ilmu komputer, istilahnya jelas ya, eksplorasi itu intinya ngumpulin info. Cari tahu pilihan lain tuh kayak apa sih bagusnya. Betul. Sementara eksploitasi, itu berarti kita pakai info yang udah kita punya buat dapetin hasil terbaik yang udah kita tahu. Nah, wait kayaknya. Kata eksploitasi di sini konotasinya gimana? Soalnya kan kedengarannya agak gimana gitu ya. Nah, itu dia poin kuncinya. Di konteks algoritma ini, dua kata itu netral banget. Jadi eksploitasi di sini sama sekali nggak negatif. Justru, coba deh pikirin, banyak momen paling happy kita itu sebenarnya eksploitasi loh. Oh iya, contohnya? Ya kayak kumpul sama keluarga pas hari raya, itu kan kita mengeksploitasi kehangatan hubungan yang udah ada. Atau baca ulang buku favorit yang bikin kita nyaman. Bener juga. Atau dengerin lagu andalan gitu ya? Persis. Atau band mainin lagu hits mereka di konser, atau pasangan dansa pakai lagu kenangan mereka, itu semua kan menikmati sesuatu yang udah terbukti bagus dan bikin senang buat kita. Oke, paham. Jadi kalau gitu, hidup tanpa pernah eksplorasi, tanpa nyoba hal baru, ya pasti bosen ya? Kaku gitu? Iya, pasti. Terbatas banget rasanya. Mudah ada, kayaknya capek juga ya? Nggak dapat dalamnya gitu. Nah, itu dia. Kayaknya emang butuh seimbang ya, nggak bisa cuma salah satu. Terus, gimana ilmu komputer melihat keseimbangan ini? Ada modelnya gitu? Ada. Mereka punya analogi yang terkenal banget, namanya multi-armed bandit. Bandit berlengan banyak. Ah, ini sering dengar nih. Banditnya tuh mesin slot kan, yang di kasino itu. Betul, kan mesin slot suka ngerampok duit kita, makanya dijuluki bandit. Nah, bayangin kita di depan deretan mesin slot. Kita nggak tahu nih, mesin mana yang settingannya paling bagus, yang paling sering kasih menang. Oke, terus? Nah, setiap kali kita tarik tuasnya atau pencet tombolnya, kita tuh sebenarnya lagi milih, mau coba mesin lain nggak ya buat cari tahu itu eksplorasi, atau... Atau main di mesin ini aja deh. Barusan kan lumayan ngasih koin dikit. Nah, itu eksploitasi. Pakai info barusan, mesin ini lagi bagus buat lanjut main di situ. Oke. Dan analogi ini katanya penting banget ya. Banget. Matematikawan Peter Whittle bilang, ini tuh menangkap konflik esensial dalam semua tindakan manusia. Agak dalam ya kedengerannya. Konflik esensial. Kenapa gitu? Karena hampir semua keputusan kita, dari yang kecil sampai yang gede, itu ada unsur ini. Milih antara hasil terbaik sekarang, berdasarkan apa yang kita tahu, atau milih buat belajar sesuatu yang baru, yang mungkin bisa ngasih hasil lebih bagus nanti. Oh iya ya. Milih menu sarapan, klik link di website, sampai milih obat buat uji klinis. Semua ada pertimbangan ini ya, antara sekarang sama nanti. Antara pasti sama potensi. Persis. Itu dia tarik ulurnya. Oke, kalau ini konflik mendasar, terus gimana dong cara ngadapinnya? Ada strategi dari algoritma ini? Mungkin yang simpel dulu? Ada. Salah satu yang paling awal itu dari Herbert Robbins. Khusus buat kasus yang simple. Cuma ada dua pilihan. Dua mesin slot aja gitu. Namanya win, stay, lose shift.
Menang, tetap, kalah, pindah. Kedengarannya logis banget ya. Gimana tuh persisnya? Ya, persis kayak namanya. Mulai aja pilih satu secara acak. Selama dia ngasih hasil bagus, menang, ya udah pakai terus pilihan itu. Begitu dia ngasih hasil jelek, kalah, langsung pindah ke pilihan satunya. Terus terapin aturan yang sama. Dan ini katanya lebih bagus daripada ngasal terus. Iya, Robbins buktiin secara statistik dalam jangka panjang, strategi simple ini ngasih hasil lebih baik daripada kita milih acak tiap saat. Masuk akal sih. Kayaknya kita juga gitu ya secara naluri. Kalau sesuatu baru aja berhasil, pengennya diulang lagi. Betul. Prinsip stick with the winner ini kuat banget. Tapi masalahnya jadi rumit kalau pilihannya banyak. Dan kita nggak tahu sampai kapan kita bakal main. Berapa banyak kesempatan lagi yang kita punya. Nah, itu dia. Kalau pilihannya banyak, terus gimana? Ada solusi lain? Dengar-dengar ada yang namanya Bellman, tapi katanya nggak praktis. Iya, ada Richard Bellman. Dia punya solusi matematis yang canggih, pakai cara hitung mundur dari akhir. Tapi ya itu, seringnya nggak praktis di dunia nyata. Nggak praktisnya kenapa? Ribet ngitungnya atau gimana? Dua-duanya sih, ngitungnya bisa kompleks banget kalau pilihannya banyak dan waktunya panjang. Tapi yang lebih penting, kita kan jarang tahu persis, sampai kapan kita punya kesempatan. Oh iya, bener juga. Berapa kali lagi sih kita bakal milih restoran atau dengerin lagu baru? Nggak ada yang tahu kan? Nah, karena horizon waktunya nggak pasti itu, metode Bellman jadi susah diterapin. Makanya, masalah multi-arm bandit ini dulu terkenal susah banget dipecahin secara optimal dan efisien. Jadi tantangan klasik gitu. Oke. Jadi masalahnya susah, solusi Bellman nggak praktis. Terus mentok di situ? Atau ada terobosan lain? Nah, untungnya ada. Tahun 70-an, ada ahli statistik namanya John Gittins. Dia nemuin yang namanya Gittins Index. Ini keren banget. Gittins Index. Apa tuh? Semacam skor gitu? Iya, persis. Jadi setiap pilihan, setiap lengan bandit, dikasih skor. Skornya ini dihitung berdasarkan dua hal. Pertama, sejarah menang kalahnya pilihan itu sejauh ini. Kedua, seberapa penting sih hasil di masa depan buat kita dibanding hasil sekarang. Yang kedua itu maksudnya seberapa sabar kita gitu. Atau seberapa jauh kita mikirin jangka panjang. Betul. Istilahnya faktor diskon. Kalau kita peduli banget sama jangka panjang, faktor diskonnya tinggi, dekat ke angka 1, maka nilai eksplorasi, nilai cari info baru jadi lebih tinggi. Kalau kita cuma mentingin hasil sekarang, faktor diskon rendah, ya kita cepet-cepet eksploitasi aja. Gittins Index ini cara matematis buat nimbangin dua hal itu buat tiap pilihan. Oke, mulai kebayang. Terus apa yang paling bikin wah gitu dari Gittins Index ini? Yang mungkin nggak kepikiran sama kita. Nah ini, bagian paling menarik dan agak kontraintuitifnya. Gittins nunjukin kalau pilihan yang sama sekali belum pernah dicoba, jadi rekornya 0 menang, 0 kalah, itu skor Gittins Index-nya bisa jadi lebih tinggi loh daripada pilihan lain yang udah kita coba dan hasilnya lumayan oke. Misalnya udah 7 kali menang dari 10 kali coba. Hah? Serius? Yang belum dicoba sama sekali bisa lebih tinggi nilainya dari yang udah jelas lumayan? Kok bisa gitu? Logikanya gini, ada yang namanya bonus eksplorasi. Pilihan yang 00 itu, yang belum kita tahu sama sekali, dia punya potensi informasi yang gede banget. Bisa jadi dia jelek, bisa jadi biasa aja, tapi bisa jadi dia luar biasa bagus, jauh lebih bagus dari semua yang pernah kita coba. Nah, nilai dari kemungkinan nemuin jackpot inilah yang ngasih bonus ke pilihan baru itu. Ketidakpastian di sini jadi peluang. Oh, jadi ada nilai dari sekedar mencoba hal baru karena kita bisa belajar sesuatu yang mungkin bagus banget ya. Terus kalau kita udah coba, misalnya rekornya jadi 1-1 atau 2-2, skornya gimana? Skornya bakal pelan-pelan turun, mendekati nilai harapan sebenarnya dari pilihan itu. Misalnya kalau peluangnya 50-50, ya skornya bakal ngedeketin 0,5. Tapi prosesnya ini, konvergensinya ini, ternyata lambat. Jadi bonus eksplorasi di awal itu benar-benar signifikan pengaruhnya. Jadi, jangan terlalu cepat nyerah sama hal baru ya? Cuma karena sekali coba gagal? Betul. Bahkan kalau rekornya 0-1, 0 menang, 1 kalah, indeksnya bisa jadi masih cukup tinggi buat dicoba lagi tergantung situasi. Ini mendukung ide optimisme. Ada juga algoritma lain kayak Upper Confidence Bound. UCB intinya mirip. Anggap aja yang baru itu bagus sampai ada bukti kuat sebaliknya. Wah, menarik. Jadi secara algoritma, optimis sama hal baru itu strategi bagus ya dalam jangka panjang, biar nggak nyesel kelewatan sesuatu yang hebat. Tepat. Dan ini bukan cuma teori loh.
Aplikasinya banyak banget, apalagi di dunia digital sekarang. Contoh paling gampang ya A/B testing itu. Ah, iya. Cerita Dancy Rocker itu kan? Yang bantu kampanye Obama dulu? Iya, betul. Dia kan lagi cuti dari Google waktu itu. Terus dia bawa metode eksperimen ala Silicon Valley ke tim kampanye, khususnya buat halaman donasi di websitenya. Nggak nebak-nebak desain mana yang bagus ya? Enggak. Mereka bikin beberapa versi halaman, ada yang beda gambarnya, beda teks tombolnya, donate atau contribute atau apalagi gitu. Beda videonya. Terus secara acak, pengunjung situs dikasih lihat versi yang beda-beda. Terus dilacak mana yang paling banyak menghasilkan donasi. Nah, persis. Terus versi yang menang dipakai terus sambil mungkin dites lagi variasi baru. Itu kan explore-exploit banget. Dan hasilnya gila banget kan ya? Katanya nambah donasi sampai puluhan juta dolar. Cuma gara-gara nemuin kombinasi gambar sama tulisan tombol yang pas. Iya, sekitar 57 juta dolar kalau nggak salah. Dan yang menang itu ternyata foto simpel keluarga Obama yang hitam putih sama tombol Learn More. Ngalahin video-video canggih. Wow, pelajaran banget ya. Dan sejak awal 2000-an gitu perusahaan gede kayak Amazon, Google, Netflix itu udah biasa banget ngelakuin ribuan A/B test kayak gini tiap hari ke kita, para penggunanya. Jadi pas kita lagi online, kita tuh lagi jadi kelinci percobaan buat masalah explore-exploit mereka ya. Bisa dibilang gitu, hehe. Warna tombol, layout halaman, rekomendasi film, kadang harga juga. Itu semua hasil algoritma yang lagi terus-terusan cari cara paling efektif buat bikin kita klik, beli, atau nonton lebih lama. Kita jadi jackpotnya ya. Dan si Rocker itu terus bikin perusahaan Optimizely kan buat jualan layanan A/B testing ini. Betul. Dan di pemilu berikutnya, 2012, Optimizely dipakai sama kampanyenya Obama dan lawannya Mitt Romney. Udah jadi standar industri lah A/B testing ini. Oke, tapi dilema explore-exploit ini nggak cuma soal jualan online kan ya? Tadi disebut soal medis juga. Nah ya, ini masuk ke area yang lebih serius dan kompleks etikanya. Uji klinis obat baru. Ada laporan penting namanya Belmont Report yang nyinggung soal ini. Ketegangannya di mana tuh kalau diuji klinis? Antara dua hal yang sama-sama penting. Satu sisi, dokter punya kewajiban kasih pengobatan terbaik yang udah diketahui ke pasien sekarang. Itu kan eksploitasi pengetahuan yang ada. Sisi lain, kita perlu terus riset, cari obat yang lebih bagus buat masa depan. Itu eksplorasi. Masalahnya buat eksplorasi, kadang pasien diuji coba harus dikasih obat baru yang belum tentu bagus atau malah placebo ya. Nah, itu dia dilemanya. Ada potensi pasien di dalam studi dapat pengobatan yang ternyata kurang efektif dibanding standar, demi dapat data buat pasien di masa depan. Uji klinis standar kan biasanya kayak A/B tes jangka panjang ya. Dibagi grup, dikasih perlakuan beda, terus sampai akhir studi baru disimpulin mana yang lebih bagus. Iya, tapi kan selama studi berjalan, data sebenarnya udah mulai kekumpul dikit-dikit. Muncul pertanyaan, data yang muncul di tengah jalan ini boleh nggak dipakai buat ngubah studi yang lagi jalan? Ngubahnya gimana? Misalnya, pakai desain adaptif. Kalau data awal nunjukin satu obat kayaknya jauh lebih bagus, porsi pasien baru yang dapat obat itu bisa ditambah secara bertahap. Tujuannya biar pasien yang lagi ikut studi juga dapat manfaat secepat mungkin. Jadi coba nyimbangin antara eksplorasi cari data pasti sama eksploitasi, kasih yang terbaik berdasarkan bukti terbaru. FDA di AS udah ngasih panduan soal ini. Wah, ini benar-benar nunjukin betapa mendasarnya ya tarik ulur ini. Oke, setelah lihat kompleksitas di uji klinis, balik lagi ke manusianya deh. Kita ini sebenarnya gimana sih kecenderungannya? Apa kita otomatis ngikutin strategi optimal kayak Gittins Index tadi? Nah ini seru nih, riset psikologi nunjukin hasilnya, agak campur aduk. Nggak sesimpel algoritma. Ada studi-studi klasik kayak Tversky dan Edwards. Mereka pakai tugas simpel, milih antara dua lampu gitu, mana yang lebih sering nyala buat dapat poin. Hasilnya gimana? Hasilnya, orang cenderung terlalu banyak eksplorasi. Mereka masih aja sering nyoba lampu yang jelas-jelas lebih jelek, lebih sering dari yang seharusnya kalau mau maksimalin poin. Kayak ada rasa penasaran atau FOMO gitu ya. Jadi malah over-exploring, terlalu banyak nyoba-nyoba. Ada contoh lain? Ada lagi studi Mayer and Schiff. Peserta disuruh milih antara dua maskapai simulasi. Satu udah jelas rekornya gimana, satu lagi baru, nggak tahu bagus apa enggak. Peserta bisa coba yang baru, lihat hasilnya, terus milih lagi. Strategi optimalnya kan harusnya coba yang baru beberapa kali, kalau bagus ya pakai terus, kalau jelek ya tinggalin aja, balik ke yang lama. Gitu kan? Betul, kira-kira gitu logikanya. Tapi ternyata peserta nggak gitu.
Pas maskapai baru lagi bagus, mereka malah kurang milih itu dibanding seharusnya. Sebaliknya, pas maskapai baru lagi jelek, mereka masih aja sering kasih kesempatan. Bolak-balik terus. Kesimpulannya lagi-lagi, cenderung overeksplorasi atau susah komit buat eksploitasi. Kok bisa gitu ya? Tapi masa sih semua orang gitu? Kayaknya ada juga yang setia sama pilihannya. Nah, itu dia. Nggak selalu overeksplorasi juga. Ada studi lain oleh Stavers, Lee, sama Wagenmakers. Mereka pakai setup 4 pilihan, 4-arm bandit. Hasilnya beda banget. Pilihan partisipan di studi ini justru cocok banget sama model matematis yang optimal, model Bayesian. Hampir sempurna malah. Loh, kok bisa beda gitu hasilnya? Kadang overeksplorasi, kadang optimal. Gimana jelasinnya? Ini nunjukin kalau perilaku kita itu kompleks. Mungkin tergantung gimana masalahnya disajikan, jumlah pilihannya, seberapa nggak pasti situasinya, atau seberapa jelas feedbacknya. Banyak faktor lah. Tapi ada satu faktor lagi yang kayaknya konsisten pengaruhnya. Persepsi kita soal waktu. Horizon waktu kita. Usia atau sisa waktu yang kita rasa kita punya ya? Kayak analogi Alison Gopnik itu. Iya, betul. Gopnik kan bilang anak kecil itu kayak divisi R&D. Tugasnya main coba-coba eksplorasi tanpa henti. Kenapa? Ya karena mereka ngerasa waktunya masih panjang banget. Jadi investasi buat belajar itu paling masuk akal. Terus orang dewasa kayak divisi produksi and pemasaran ya? Udah fokus pakai skill yang ada buat hasilin sesuatu. Lebih ke eksploitasi. Betul. Dan ini nyambung banget sama teori dari Laura Carstensen, namanya teori selektivitas sosioemosional. Oke, gimana tuh teorinya? Intinya, persepsi kita soal sisa waktu hidup kita itu ngubah prioritas kita. Waktu kita muda, ngerasa waktu masih banyak, kita fokus ke tujuan masa depan. Cari ilmu baru, kenalan baru, pengalaman baru, itu kan eksplorasi semua. Tapi kalau udah lebih tua, atau pas kita ngerasa waktu terbatas, misalnya karena sakit atau mau pindah jauh, Nah, prioritas kita geser, jadi lebih fokus ke hal-hal yang ngasih makna emosional sekarang. Artinya, kita lebih milih invest waktu ke hubungan yang udah deket, eksploitasi hubungan, cari pengalaman positif yang udah kita tahu pasti enak, eksploitasi kesenangan. jadi kurang tertarik ambil resiko ketemu banyak orang baru, atau coba hal baru yang belum pasti hasilnya. Kurang lebih gitu ini ngejelasin kenapa orang tua seringnya punya temen deket lebih sedikit, tapi hubungannya lebih dalam. Mereka lebih milih quality time sama keluarga atau teman lama. Bukan karena ansos, tapi prioritasnya emang geser secara adaptif. Fokusnya ke kesejahteraan emosional saat ini. Oke, jadi pergeseran dari eksplorasi ke eksploitasi seiring usia itu wajar dan adaptif ya, karena horizon waktu kita berubah. Tepat sekali, itu respons yang rasional sebenarnya. Jadi, wah jelas banget ya setelah kita ngobrol panjang lebar ini, tarik ulur antara nyoba yang baru sama nikmatin yang udah ada ini benar-benar fundamental. Algoritma kehidupan kita sehari-hari, sadar atau nggak sadar. Iya, dan ilmu komputer lewat konsep kayak multi-arm bandit, Gittins Index, bonus eksplorasi tadi, itu ngasih kita kacamata yang berguna banget buat ngertiin dinamika ini. Walaupun mungkin kita nggak bisa ngitung Gittins Index tiap mau milih makan siang ya. Ya juga, paling nggak, ngerti konsepnya aja udah bisa bantu kita lebih sadar sama pilihan kita ya. Betul, paham prinsip dasarnya aja udah mencerahkan. Nah, buat Anda nih, pendengar kita, mungkin jadi bahan renungan ya. Coba deh pikirin, gimana sih keseimbangan jelajah sama eksploitasi Anda sekarang? Ada nggak area hidup yang rasanya kok terlalu nyaman, main aman terus? Itu mungkin kebanyakan eksploitasi. Atau sebaliknya, ada nggak area yang rasanya kok ganti-ganti terus, nggak pernah benar-benar nikmatin hasilnya? Mungkin kebanyakan eksplorasi di situ. Coba lihat polanya beda nggak antara kerjaan, hobi, atau hubungan. Dan kerasa nggak sih, kalau mikirnya jangka panjang, pendekatannya jadi beda? Menarik buat direfleksiin ya. Tuh nih, coba bayangin gini. Kalau Anda bisa secara sadar ngatur semacam budget buat eksplorasi, budget waktu, energi, atau uang buat dialokasiin ke macam-macam area hidup. Kira-kira ada nggak penyesuaian yang pengen Anda lakuin? Dan gimana ya kira-kira efeknya ke kepuasan, pertumbuhan, atau kesuksesan Anda secara keseluruhan? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, kayaknya itu dulu untuk sesi pendalaman kita kali ini. Iya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.